Baru-baru ini seperti yang sedang hangat diperbincangkan oleh hampir seluruh media massa di dunia adalah konflik yang sedang terjadi antara negara Rusia dan Ukraina. Banyak yang mengkhawatirkan konflik yang terjadi di antara dua negara ini dapat memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, di mana hal tersebut adalah skenario terburuk yang sebisa mungkin harus dihindari. Karenanya banyak negara-negara di dunia sangat berhati-hati dalam menentukan sikap menanggapi konflik Rusia-Ukraina ini. Salah satunya adalah Indonesia, mengingat Indonesia menjalin hubungan baik dengan kedua negara yang sedang bertikai tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negerinya merilis pernyataan resmi mengenai serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Dalam rilisannya, salah satu poin penting yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia seperti yang dilansir dari laman kemlu.go.id pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 adalah Indonesia meminta agar situasi yang sedang terjadi saat ini dapat segera dihentikan dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui diplomasi. Pada poin berikutnya, Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi. Bisa dikatakan, serangan militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah bukti keseriusan dari ancaman Rusia yang menyatakan akan melakukan invasi militer besar terhadap Ukraina atau mengambil kembali daerah Ukraina agar masuk ke dalam Rusia jika 3 permintaan Rusia terhadap NATO dan Amerika Serikat tidak dikabulkan. Sebelumnya, Rusia pernah memberikan 3 poin permintaan kepada NATO dan Amerika Serikat. Poin yang pertama, Rusia meminta NATO untuk berhenti melakukan ekspansi. Yang kedua, Rusia meminta NATO dan Amerika untuk menarik semua pasukan dari wilayah Eropa Timur. Dan yang ketiga, Rusia meminta Amerika dan NATO menghentikan tindakan intervensi dalam bentuk apapun di Eropa Timur. Dan untuk orang awam seperti kita, mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa Rusia terkesan sangat anti terhadap NATO, sampai-sampai tidak ingin wilayah Eropa Timur diduduki oleh NATO? Lalu, apa itu organisasi NATO? Dan untuk apa organisasi ini didirikan? NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Organisasi ini adalah sebuah organisasi aliansi militer yang didirikan pada tahun 1949 oleh negara-negara anggota Blok Barat. Pada awal didirikannya, jumlah anggota dari organisasi ini adalah 12 negara. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah anggota resmi dari organisasi NATO yang tercatat saat ini adalah sebanyak 30 negara, yang terdiri dari 2 negara dari kawasan Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. Secara umum, fungsi dari organisasi NATO adalah sebagai pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif. Sedangkan tujuan dari organisasi ini adalah untuk menjamin kebebasan dan keamanan para anggotanya melalui cara politik dan militer. Disebutkan bahwa sejarah NATO berhubungan dengan munculnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Munculnya kedua blok ini tidak lepas dari Perang Dunia Kedua yang berhasil memunculkan 2 kekuatan besar yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut memiliki ideologi yang saling bertentangan. Uni Soviet memiliki ideologi komunis, sedangkan Amerika Serikat memiliki ideologi liberalis. Pasca Perang Dunia Kedua, perekonomian di wilayah Eropa Barat merosot drastis, ditambah dengan kekuatan militer di wilayah ini juga mulai melemah. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan Uni Soviet yang saat itu menguasai Eropa Timur. Pasca Perang Dunia Kedua, pengaruh yang dibawa Soviet justru meluas ke wilayah-wilayah Eropa lain. Untuk membendung hegemoni Soviet, beberapa negara di Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, Belgia, dan Luxembourg membentuk sebuah aliansi yang disebut dengan Uni Eropa Barat. Namun, Uni Eropa Barat saja dirasa tidaklah cukup. Mereka membutuhkan aliansi yang lebih besar untuk dapat menahan kekuatan Uni Soviet. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat ingin memberi bantuan ekonomi kepada Eropa Barat dan Selatan dengan meluncurkan Marshall Plan.
Sebagai imbalannya, Amerika ingin Eropa Barat bersedia bekerja sama agar bisa mempercepat pemulihan bersama. Setelah beberapa kali melakukan perundingan, akhirnya pada tanggal 4 April tahun 1949, sebanyak 12 negara yang kemudian dikenal sebagai Blok Barat berkumpul di kota Brassel, Belgia, untuk menandatangani pembentukan persekutuan militer. Persekutuan tersebut diberi nama North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Negara-negara deklarator NATO ini antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugal, dan Belgia. Bagi negara-negara Blok Barat, NATO merupakan sebuah lembaga pertahanan bersama, yang artinya setiap serangan yang mengarah ke anggota NATO dianggap serangan bagi semua negara anggota NATO. Pada dasarnya, NATO memiliki tujuan sebagai pencegah terjadinya agresi militer, terutama upaya invasi dari Uni Soviet, baik secara politik ataupun militer. Apabila Uni Soviet diketahui menyerang salah satu anggota NATO, maka akan dianggap sebagai ancaman untuk seluruh anggota. Oleh sebab itu, negara-negara anggota NATO akan saling membantu satu sama lain jika Uni Soviet menyerang mereka. Sebagai reaksi atas didirikannya NATO, Blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet kemudian mendirikan Fakta Warsawa pada tanggal 14 Mei tahun 1955. Tujuannya tentu saja untuk menandingi NATO dan Blok Barat. Namun berbeda dengan NATO yang tetap eksis sampai hari ini, organisasi Fakta Warsawa sudah dibubarkan pada tanggal 1 Juli tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Meskipun Blok Barat dan Blok Timur memiliki organisasi pertahanan mereka masing-masing, namun pada kenyataannya kedua blok ini tidak pernah berperang secara langsung selama era Perang Dingin. Selama periode pasca Perang Dingin, secara politis NATO mencari hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur dengan membentuk forum diplomatik untuk kerjasama regional antara NATO dan negara-negara tetangganya. Seiring berjalannya waktu, organisasi yang awalnya dibentuk untuk menangkal serangan dari Uni Soviet ini semakin berkembang, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada tahun 1990-an, NATO memperluas kegiatannya ke dalam situasi politik dan kemanusiaan yang sebelumnya tidak menjadi perhatian organisasi ini. Seperti saat pecahnya Yugoslavia, NATO ikut andil dan melakukan intervensi militer pertamanya di Bosnia pada tahun 1992 hingga tahun 1995, dan kemudian ke Yugoslavia pada tahun 1999 selama Perang Kosovo. Konflik-konflik ini kemudian memotivasi NATO untuk melakukan restrukturisasi dengan menata ulang struktur militer NATO. Dan saat ini, NATO menjadi salah satu organisasi kekuatan militer terbesar di dunia. Sejak didirikan pada tahun 1949, NATO telah beberapa kali menambahkan anggota baru ke dalam organisasinya. Dengan bergabungnya Makedonia Utara pada tahun 2020 lalu, jumlah anggota resmi organisasi NATO saat ini adalah 30 negara. NATO sendiri saat ini telah mengakui Bosnia dan Herzegovina, Georgia, dan Ukraina sebagai calon anggota baru di dalam organisasinya. Namun terkait dengan negara Ukraina, oleh Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin, NATO dituntut untuk tidak pernah menerima Ukraina sebagai anggota. Rusia mengancam jika tuntutannya diabaikan, mereka akan melakukan invasi militer ke Ukraina. Dan hasil dari ancaman tersebut adalah seperti apa yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini.